Kelahiran bahasa Indonesia pada 28 Oktober 1928 tidak lepas dari peran beberapa orang. Dan beberapa orang ini tentunya memainkan peran kunci dari penetapan bahasa Indonesia dan juga kelahiran bahasa Indonesia. Kalau boleh saya kemukakan, mungkin ada peran besar dari dua orang. Yang pertama, Mr. Muhammad Yamin, yang di kemudian hari juga memiliki peran besar dalam kemerdekaan Indonesia. Dan yang kedua, seorang jurnalis, dan di kemudian hari juga menjadi jurnalis, salah seorang jurnalis berpengaruh di awal-awal masa kemerdekaan Indonesia, yang bernama Muhammad Tabrani. Orang pertama yang memperkenalkan istilah bahasa Indonesia itu adalah Muhammad Tabrani. Jadi kata-kata bahasa Indonesia itu pertama kali muncul dalam harian Hindia Baru pada tanggal 10 Januari 1926, dan yang memperkenalkannya adalah Muhammad Tabrani. Kemudian beberapa waktu kemudian, masih di koran yang sama, Tabrani itu muncul dengan tulisan tentang bahasa Indonesia. Dan isi tulisan itu membahas tentang pentingnya nama bahasa Indonesia dalam konteks persatuan Indonesia sebagai sebuah bangsa. Dan di situ dalam tulisan tersebut Tabrani mengemukakan ide yang berapi-api tentang jika ada bangsa Indonesia, jika nanti juga suatu hari akan ada negara bernama Indonesia, maka akan harus ada bahasa yang bernama bahasa Indonesia. Dan itu juga pertama kalinya Tabrani menyebut bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia. Dan ide ini kemudian dielaborasi oleh Mr. Muhammad Yamin ketika Kongres Pemuda 28 Oktober 1928. Ketika membahas persoalan bahasa dan membahas bahasa apa yang layak menjadi bahasa persatuan, banyak sekali ide yang muncul sebetulnya. Termasuk juga ide menjadikan bahasa Belanda. Karena di era itu sudah ada proyeksi juga bahwa nanti negara yang akan berdiri akan mewarisi seluruh wilayah Hindia Belanda yang memiliki keragaman bahasa yang luar biasa tentu saja. Tapi di Kongres Pemuda tersebut, Yamin mengatakan jika mengacu pada masa depan Indonesia dan bahasa-bahasa yang ada di Indonesia, serta susastra maupun sastranya, literaturnya, maka bagi Yamin hanya ada dua bahasa yang layak, yaitu bahasa Jawa dan bahasa Melayu. Akan tetapi Yamin meyakini bahwa hanya bahasa Melayu yang akan lebih adaptif dengan berbagai pertimbangan tentunya. Misalnya pertama, kemudahan. Bahasa Melayu itu jauh lebih mudah daripada bahasa Jawa yang memiliki banyak tingkat tutur, mulai dari kerama inggil sampai ke ngoko itu banyak, ya, kurang lebih ada 6 tingkat tutur. Tapi bahasa Melayu di era itu tidak mengenal tingkat tutur. Kemudian yang kedua, ada pemikiran juga bahwa jika bahasa Jawa yang dijadikan sebagai bahasa nasional, terlepas dari fakta bahwa etnis Jawa adalah etnis terbesar di Indonesia, maka di sini juga akan ada kesan pemaksaan dari mayoritas pada minoritas, dan inilah yang ingin dihindari oleh para founding fathers Indonesia, termasuk para pemuda Jawa yang ikut kongres saat itu. Maka sesungguhnya ada banyak implikasi dari peristiwa ini. Pertama, ada banyak kelompok yang berkorban untuk kemerdekaan Indonesia. Seperti halnya misalnya umat Islam berkorban untuk mau ikhlas menerima negara yang muncul bukan negara yang menjadikan Islam sebagai agama negara. Kemudian juga orang Jawa dengan keikhlasannya untuk menerima bahasa selain bahasa Jawa sebagai bahasa persatuan. Dan implikasi dari pengorbanan inilah yang membuat Indonesia istimewa, termasuk membuat bahasa Indonesia jadi istimewa. Pada perkembangannya kemudian bahasa Jawa itu banyak memengaruhi bahasa Indonesia modern. Mulai dari lema-lema yang masuk dalam bahasa Indonesia modern, banyak lema yang berasal dari bahasa Jawa, juga dari bahasa daerah lainnya, termasuk bahasa Sunda. Kemudian sesudah 10 tahun setelah Kongres Pemuda di 28 Oktober 1928 itu, dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo. Dan di situ juga tonggak penting dalam perkembangan bahasa Indonesia, karena dari hasil kongres itu disimpulkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia sebetulnya sudah terjadi sejak beberapa waktu sebelum dan setelah Kongres Pemuda, dan bahasa Indonesia telah berkembang dan diterima
Dan ada beberapa kebijakan kolonial Hindia Belanda yang sebetulnya menguntungkan perkembangan bahasa Indonesia waktu itu. Misalnya, sebelum Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Melayu itu sudah dijadikan bahasa administrasi dalam pemerintahan Hindia Belanda. Dan implikasinya bahasa Melayu juga diajarkan di sekolah-sekolah di Pulau Jawa ketika itu. Jadi orang Belanda ketika itu sudah melihat potensi bahasa Melayu untuk mempermudah administrasi pemerintahan. Dan di beberapa waktu sebelum Sumpah Pemuda juga mulai ada shifting dalam hal tulisan. Ketika belum memasuki abad ke-20, bahasa Melayu itu hanya ditulis dengan aksara Arab Pegon. Jadi aksara Arab dengan beberapa modifikasi untuk menuliskan bahasa Melayu. Akan tetapi ketika memasuki awal abad ke-20 dan Belanda melihat potensi bahasa Melayu, maka bahasa Melayu juga mulai ditulis dengan ejaan Latin. Misalnya pada tahun 1901 itu Indonesia mengadopsi ejaan Van Ophuijsen. Jadi ejaan Van Ophuijsen ini sebetulnya sistem tulis Belanda yang dibawa oleh Belanda ke wilayah Hindia Belanda. Dan ejaan Van Ophuijsen ini mulai diawali dari penyusunan kitab logat Melayu ya, yang dilakukan oleh Van Ophuijsen sendiri dan dibantu oleh dua orang, yaitu Nawawi Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Dan ketika akhirnya bahasa Melayu ini diterima sebagai bahasa Indonesia, dampak besar pun muncul dan lebih terasa lagi ketika Indonesia merdeka. Karena mau tidak mau bahasa Indonesia akhirnya menjadi bagian dari identitas Indonesia sebagai sebuah bangsa. Dan sekali lagi serial video ini saya buatkan untuk memperingati dahsyatnya peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 pada perkembangan dunia linguistik Indonesia secara praktis, khususnya yang berkenaan dengan kelahiran dan perkembangan bahasa Indonesia. Dewasa ini kita menuturkan bahasa Indonesia modern yang telah menerima banyak sekali pengaruh dari bahasa daerah maupun dari bahasa asing. Dalam usia yang belum terlalu tua dalam ukuran bahasa, maka perkembangan bahasa Indonesia ini perlu dijaga dan dikawal oleh kita bersama. Dan pada hakikatnya bangsa Indonesia perlu kembali kepada kitab Sumpah Pemuda 1928 untuk menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia tanpa melupakan pemertahanan bahasa daerah dan juga penguasaan bahasa asing untuk menghadapi persaingan global yang semakin ketat dengan jumlah penduduk dunia yang semakin banyak. Dan di situ juga ada peluang untuk memperkenalkan bahasa Indonesia ke pentas dunia agar cita-cita kita bahwa bahasa Indonesia bisa menjadi salah satu bahasa internasional juga dapat terwujud. Dan ini bisa dimulai dari diri kita sendiri. Kita dapat merealisasikan sikap menjunjung tinggi bahasa persatuan tersebut dengan menggunakan bahasa Indonesia secara proporsional. Oke, saya sedang menghindari menggunakan kata bahasa Indonesia yang baik dan benar karena kadang-kadang kita perlu berbicara bahasa Indonesia sesuai konteks dan juga sesuai latar di mana kita berbicara.